Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Horizah Tulistari, NIM 18 dari Perbankan Syariah semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk-produk yang ada di Perbankan Syariah. Sebelum lanjut ke dalam materinya, saya akan menjelaskan dulu apa itu bank syariah. Jadi, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha yang berdasarkan dengan prinsip syariah yang diatur di dalam fatwa Majelis MUI, seperti prinsip dengan keadilan. Bank syariah di sini juga memiliki fungsi, yaitu pengumpulan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk pengumpulan dana tersebut yang berada di dalam masyarakat, ada beberapa produk yang digunakan oleh bank syariah. Yang pertama adalah giro, tabungan, dan deposito. Yang pertama saya bahas di sini adalah giro. Giro adalah produk berupa titipan dari masyarakat, biasanya menggunakan akad wadiah. Dan akad wadiah di sini itu adalah akad titipan, dan ada dua jenis akad di dalam wadiah tersebut adalah yang pertama adalah akad wadiah yad amanah dan akad wadiah domaroh. Yang kedua tadi di dalam bank syariah ada tabungan. Tabungan di sini adalah produk tabungan dalam bank syariah. Yang kedua tadi itu ada tabungan. Tabungan di sini adalah produk tabungan menggunakan akad mudhorobah atau akad yang tergantung dengan kesepakatan antara bank dengan pemilik dana. Lanjut, di dalam akad mudhorobah pada jenis tabungan itu ada akad mudhorobah. Akad mudhorobah di sini adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak pemilik modal atau biasa disebut dengan sohibul mal, mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau bisa disebut dengan mudhorib dengan suatu perjanjian di awal. Dan yang ketiga yang termasuk dengan produk-produk bank syariah, yang terakhir adalah deposito. Jadi yang dimaksud deposito di sini adalah di mana bank akan memberikan bagi hasil dari dana yang diinvestasikan oleh nasabah. Dan deposito di sini adalah sebagai imbalan bank akan memberikan bagi hasil kepada nasabah sesuai dengan yang telah disepakati di awal. Kemudian saya lanjut akan membahas tentang produk penyaluran. Di sini ada produk penyaluran itu ada dua. Yang pertama adalah equity financing atau bisa disebut dengan bagi hasil. Yang kedua adalah debt financing atau bisa disebut dengan hutang. Yang pertama saya jabarkan di sini adalah equity financing. Equity financing di sini ada dibagi menjadi dua. Yang pertama mudhorobah dan musyarakah. Dan mudhorobah itu adalah bentuk kerjasama antara dua belah pihak di mana modal sohibul mal mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola mudhorib dengan suatu perjanjian dan adanya profit sharing atau revenue antara kedua belah pihak. Dan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua orang yang lebih atau suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Dan yang kedua adalah debt financing atau bisa disebut dengan hutang. Artinya di sini meliputi objek-objek berupa pertukaran, misalnya barang dengan barang, barang dengan uang, uang dengan barang atau uang dengan uang. Dan di sini ada akad-akad yang berkaitan dengan jual beli, diantaranya adalah bai' al-mudhorobah, bai' as-salam, bai' al-istisna dan ijarah. Akad mudhorobah di sini ada akad mudhorobah, yaitu di mana nasabah pergi ke bank syariah untuk mendapatkan suatu barang yang mereka inginkan
dan membayar barang tersebut dengan skema cicilan dalam jangka waktu dan margin yang telah disepakati bersama. Misalnya cicilan itu antara 6 bulan, 12 bulan, sesuai dengan kesepakatan yang mereka sepakati di awal. Dan yang kedua ada akad salam. Secara terminologi, menjual barang yang penyerahannya tertunda dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Dan yang ketiga ada akad istisna. Akad istisna adalah jual beli antara pemesan atau pembeli dengan produsen atau penjual, di mana barang yang akan diperjualbelikan harus dibuat lebih dahulu dengan kriteria yang jelas. Dan keempat ada akad ijaroh. Akad ijaroh di sini adalah akad sewa menyewa, di mana seseorang menyewa harus sesuai dengan waktu tertentu dan akad dikembangkan pada masa akhir perjanjian. Yang terakhir di sini ada akad qard yang biasa disebut dengan qardul hasan. Adalah sebuah akad di mana bank tidak menarik keuntungan atau bersifat dengan tolong menolong. Akad ini hanya bersifat sesuai dengan bantuan kebaikan dari bank ke masyarakat yang membutuhkan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amala Alvina Rahma, NIM 1961-2624. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabungan bisnis. Pengertian tabungan bisnis yaitu sebuah jenis tabungan yang diperuntukkan bagi perusahaan atau perorangan pelaku bisnis yang memberikan suku bunga lebih kompetitif dibandingkan dengan tabungan lainnya. Tabungan bisnis juga dilengkapi dengan fitur dan fleksibilitas yang dapat mendukung kelancaran transaksi bisnis perusahaan. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah mutalaqah, yang berarti bank atau mudharib memberikan kuasa penuh oleh penabung atau sahibul mal untuk menggunakan dana tersebut tanpa larangan atau batasan, dan bank atau mudharib wajib memberitahukan kepada penabung atau sahibul mal mengenai nisbah atau porsi bagi hasil yang diperoleh dan risiko yang timbul, serta ketentuan penarikan dana sesuai dengan akad. Manfaat tabungan bisnis. Ada beberapa manfaat tabungan bisnis, yaitu yang pertama, mengontrol keuangan. Yang kedua, transaksi lebih jelas dan lengkap. Yang ketiga, kebutuhan mendadak. Yang keempat,
keamanan terjamin. Yang kelima, kemudahan untuk bertransaksi. Keenam, mendapat hadiah. Yang pertama, mengontrol keuangan. Dengan tabungan bisnis ini, perusahaan bisa mengontrol keuangan pada bisnis perusahaan. Perusahaan bisa menyimpan keuntungan pada bisnis perusahaan untuk kemudian dijadikan modal untuk membesarkan bisnis atau untuk berinvestasi. Yang kedua, transaksi lebih jelas dan lengkap. Jika menjalankan bisnis, tentu hal ini menjadi hal yang sangat penting, karena jika akan bertransaksi apapun, semua menjadi jelas dan detailnya secara lengkap, agar pengaturan uang perusahaan lebih mudah. Juga jika pengeluaran dan pemasukan akan lebih jelas. Kebutuhan mendadak. Pasti perusahaan juga akan mengalami hal ini. Dengan tabungan bisnis, perusahaan tidak perlu lagi membingungkan untuk mencari pinjaman dana untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. Perusahaan juga tidak perlu lagi mencari pinjaman. Yang keempat, keamanan terjamin. Jika perusahaan memulai tabungan bisnis di bank, keamanan uang perusahaan akan terjamin. Namun, bank biasanya perusahaan hanya bisa menabung dengan jumlah maksimal 2 miliar. Jadi sangat disarankan bagi perusahaan untuk menabung di bank dalam jumlah maksimal 2 miliar saja, dikarenakan selebihnya nanti tidak ditanggung oleh LPS. Jika perusahaan ingin menabung dengan nominal lebih dari 2 miliar, perusahaan bisa menabung di bank yang berbeda. Yang kelima, kemudahan untuk bertransaksi. Dengan tabungan bisnis ini memudahkan perusahaan untuk bertransaksi dengan klien atau partner perusahaan. Perusahaan tidak perlu bersusah untuk menyiapkan
membutuhkan dana yang dibutuhkan, perusahaan langsung bisa menggunakan tabungan perusahaan. Perusahaan juga dengan mudah menerima dana dari klien perusahaan. Yang keenam, mendapat hadiah. Biasanya pihak bank menarik nasabahnya dengan berbagai hadiah menarik. Yang memiliki rekening dengan jumlah saldo tabungan yang banyak, maka nasabah akan berkesempatan mendapatkan dan membawa pulang hadiah menarik dari program berhadiah yang ditawarkan bank. Biasanya pihak bank menyelenggarakan acara bagi-bagi hadiah dalam 1 tahun sekali. Ada banyak hadiah yang ditawarkan, mulai dari alat elektronik hingga pergi ke tanah suci. Dengan begitu, perusahaan pasti akan lebih tertarik untuk menabung di bank tersebut. Fitur produk. Ada beberapa fitur produk tabungan bisnis. Yang pertama, diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha. Yang kedua, mata uang rupiah. Yang ketiga, fasilitas joint account buyer maupun M. Rincian keterangan transaksi tercetak di dalam buku tabungan. Yang kelima, dapat digunakan sebagai media pembayaran payment point. Ada beberapa keunggulan tabungan bisnis, yaitu yang pertama, suku bunga yang terlalu tinggi. Yang kedua, aman dikarenakan sudah dijaminkan lembaga penjamin simpanan atau LPS. Yang ketiga, bebas biaya transfer ke bank lain. Keempat, bebas biaya untuk setoran market clearing. Yang kelima, bebas biaya administrasi bulanan.
Yang keenam, perolehan bonus atau reward berupa poin yang ditukarkan dengan sebuah voucher belanja. Yang ketujuh, kemudahan bertransaksi. Yang kedelapan, layanan pick up service.